Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazia Safira dari 11 OTKP 1. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan dengan berjudul Administrasi Kepegawaian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang administrasi. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi? Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan berkaitan dengan pengaturan kebijakan untuk mencapai tujuan. Menurut para ahli, administrasi adalah yang pertama dari Arthur Greger menyatakan bahwa administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan serta suatu organisasi. Yang kedua, menurut George Terry, berpendapat bahwa administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, administrasi negara melakukan fungsi bantuan pemerintah, berarti pemerintah atau pejabat tidak dapat memenuhi tugas-tugas tanpa administrasi negara. Yang keempat, dari Sondang Pestagian menjelaskan bahwa administrasi adalah keseluruhan dari proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan dari rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, menurut De Lianggi, administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kemitraan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian tenaga kerja. Apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Menurut pendapat Sumitro Jojohadikusumo 1987, arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja itu dapat juga disebut sebagai kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu sendiri adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan kerja atau pekerjaan untuk diisi pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, pemerintah, dan pembangunan. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara, pegawai SNN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah negara perjanjian kerja yang diangkat oleh penjabat pembina pegawai dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil atau PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Administrasi kepegawaian pada dasarnya adalah proses yang paling dasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian. Adapun administrasi kepegawaian dapat dirumuskan sebagai ilmu mempelajari segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak
penerimaan hingga pemberhentiannya. Sebagai proses penyelenggaraan politik kepegawaian, kebijakan politik kepegawaian, atau program kerja atau tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai fungsi, mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang meliputi kegiatan A. Merumuskan tujuan dan sarana pokok kebijakan politik, dan B. Penyusunan organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan dan sarana pokok atau kebijakan politik. Sebagai seni memilih pegawai secara sedemikian rupa sehingga dari segenap tenaga kerja manusia itu diperoleh hasil dan jasa yang maksimal, baik mengenai jumlah maupun mutu. Selanjutnya akan dibacakan dengan Syafitri Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafitri Novianti dari kelas 11 OTKP 1. Ruang lingkup administrasi kepegawaian. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi kepegawaian adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi kepegawaian negara adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang berkaitan dengan segala persoalan mengenai pegawai-pegawai negara. Kegiatan administrasi kepegawaian negara meliputi: yang pertama, analisis jabatan, klasifikasi jabatan, dan evaluasi jabatan. Yang kedua, rekrutmen, ujian-ujian, dan penempatan. Yang ketiga, training. Yang keempat, penggajian. Yang kelima, employee counseling. Yang keenam, personal relations. Yang ketujuh, disiplin dan moral. Yang kedelapan, catatan kepegawaian. Prinsip administrasi kepegawaian. Yang pertama ada prinsip kemanusiaan. Yang kedua, prinsip demokrasi. Yang ketiga, the right man on the right place. Yang keempat, equal pay for equal work. Yang kelima, prinsip kesatuan arah prinsip. Yang keenam, prinsip kesatuan tujuan. Yang ketujuh, prinsip komando. Fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian terdiri atas fungsi teknis dan fungsi umum. Fungsi teknis itu ada fungsi manajerial atau mental atau pikiran yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Fungsi operatif atau fungsi teknis meliputi pengadaan, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai. Fungsi umum meliputi perencanaan pegawai, pengorganisasian kepegawaian, dan pengarahan pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Haliza dari kelas 11 OTKP 1. Pengendalian merupakan proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Setiap kegiatan pengawasan memerlukan tolak ukur atau kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja. Standar adalah suatu kriteria atau model baku yang akan dibandingkan dengan hasil nyata. Banyak jenis standar yang dapat digunakan dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kepegawaian. Administrasi kepegawaian. Seni bagaimana memilih pegawai baru serta seni mengembangkan dan pegawai-pegawai lama dengan cara sedemikian rupa sehingga terhimpun tenaga kerja atau pegawai yang maksimal dari segi jumlah maupun kualitasnya. Ilmu yang mempelajari tentang pengembangan kepegawaian serta semua hal tentang persoalan-persoalan kepegawaian untuk melaksanakan fungsi serta tujuan organisasi agar terlaksana seefektif dan seefisien mungkin. Fungsi manajemen. Penerapan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan. Proses kegiatan. Segenap aktivitas yang bersangkutan dengan masalah penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Pujianti, kelas 11 OTKP 1. Saya membacakan tentang pegawaian. 1. Kegiatan administrasi pegawai. 2. Penilaian kinerja pegawai. 3. Pengembangan diri sesuai jabatan pekerja, posisi yang diduduki pegawai. 4. Perencanaan karir pegawai. 5. Evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan pegawai. 6. Penggajian dan tunjangan pegawai. 7. Pemberian kompensasi atau imbalan jasa pegawai. 8. Pemberhentian pegawai. 9. Pemutusan hubungan kerja. Tujuan administrasi kepegawaian. Tujuan administrasi pegawaian: perencanaan pengembangan pegawai. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Mewujudkan penataan pegawai. 4. Mewujudkan pembinaan pegawai. 5. Meningkatkan kinerja pegawai. Prinsip-prinsip administrasi kepegawaian: disiplin, kemanusiaan, the right man on the right place, actual play, fight for equal work, demokrasi, kesatuan tujuan atau arah, komando, efisiensi dan produktivitas kerja, wewenang dan penanggung jawab. Asas-asas administrasi kepegawaian. Asas-asas pembinaan pegawaian: legalitas dan perlindungan hukum, penyelenggaraan kepentingan umum, prosedural, profesionalitas, akuntabilitas, pendelegasian wewenang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.